Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Kaseris Manual Tech? Video kali ini kita akan membahas tentang bushing sayap pada roda bagian depan, dimana ya tentu untuk mobil yang sudah diceperkan atau dengan ukuran yang tidak standar, apalagi shock breaker diganti hijet, tentu bantingan depan akan jauh lebih keras karena sekalipun shocknya sudah diganti yang secara dimensi ukuran itu lebih pendek atau kecil dibanding yang ori super, tentu dengan menceperkan atau menurunkan torsi membuat jarak ayun dari shock breaker atau sistem kaki-kaki depan itu semakin pendek, jadi jarak ayunnya juga akan semakin bantat ya. Tapi hal ini akan diperparah apabila bushing-bushing pada bagian sayap itu sudah mati karetnya. Tentu melewati jalan yang semulus ini, itu mobil tetap terasa ikut goyang bodinya. Sedangkan kalau kita melihat pada mobil-mobil zaman sekarang yang tentu suspensinya juga sudah sistem keong, itu yang goyang itu kalau melewati jalan yang bergelombang atau rusak sekalipun, itu yang bergoyang hanya bodanya, maksudnya bukan bodinya, itu jauh lebih stabil ya. Nah, berbeda dengan seperti ini, itu goyang sampai bodi atasnya dan rodanya itu tetap, karena memang nggak ngayun ya. Nah, itu teman-teman, kita akan coba untuk ganti bushingnya. Karet-karet bushing depan itu nanti akan ada perubahan dari kenyamanan berkendara atau tidak. Ini aja lewat jalan semulus ini, setirnya juga ngaruh ya, agak berat. Kemudian yang jelas bantingannya, mobilnya ikut goyang, jadi kita nyopirnya itu ikut melayang-layang sekalipun lewat jalan yang mulus kayak gini. Itu teman-teman, ikuti terus video ini sampai selesai, tapi jangan lupa hentikan video sementara, klik tombol subscribe pada bagian kanan bawah itu, bunyikan lonceng sehingga teman-teman apabila saya ngupload video baru akan dapat notifikasi. Semoga video ini bermanfaat, tonton ya. Untuk bengkelnya sendiri, bengkel kaki-kaki di daerah saya selalu langganan di sekitaran Jalan Godean ya. Tepatnya di timur perempatan Gedungan atau di depan pom Gedungan, daerah Purwet. Nah, di sini saya sudah cukup lama langganan. Asli orang Tasik ya, yang kerja di kaki-kaki ini. Bisa untuk ngeroll wear juga, nggak cuma understyle tapi kalau kesini biasakan pagi biar nggak antri banyak. Nah, ini kebetulan lagi kosong ya. Ini sampai tempatnya, baru dicek satu-satu mulai dari shock breaker sampai laker roda, bushing atas juga baru dicek dengan membuka kap mesin kan kelihatan. Ini rencana mau servis power steering, mau dirusakin. Nih pulinya dia geser, kocak, puli power tuh udah kocak. Nah, itu kelihatan ada asnya kemakan tuh itu. Harusnya dia ada spelung tapi nggak separah ini. Mungkin ini yang menyebabkan ada masalah di kemudi juga. Kalau untuk kaki-kakinya, ini shock breakernya padahal baru ya 2 tahun lah pakai hijet, tapi ternyata emang yang KYB nggak awet ya. Untung-untungan punya temen pakai hijet juga awet. Punya saya ini kok setelah shocknya tadi dilepas, bautnya ternyata shocknya minta ganti.
Jadi kendala untuk power steering saya itu aslinya cuma alot aja. Saya pernah tanya, atau karena penyebabnya saya pakai roda yang enggak standar ukuran ring 16 dengan tapak yang lebih lebar, katanya enggak begitu ngaruh. Tapi emang dulu waktu pertama kali saya ganti ring 16 belum, ya enggak begitu ngaruh. Tapi untuk beberapa saat ini banyak sekali perubahan. Intinya enggak enak lah mobil ini pada bagian depannya. Makanya saya pasrahkan ke itu akang dari ini bengkel. Power steeringnya kan semono kuwi. Pompa power steering. Oh, ki pompane. Nak sing ngisor ke jenenge apa ke? RX steering. Ini kan kagak ngompak. Kalau ininya rusak kan kagak ngompak. Oh, itu. Berat. Dulu ki pernah ngerasa ending banget, pernah ending pada masanya. Tapi rusaknya nang ndi, Pak? Seal lagi. Silnya bocor. Seal O-ring. O-ring. Oh, alah seperti itu. Ganti o-ringnya ana toh? Ganti O-ring. Kalau nggak diganti ya nggak sembuh. Iya. Oke, nopo ki? Mas, soknya dipasang meneh, ora diganjel. Nggak diganti. Maksudnya itu kok jajal pakai kontulan. Oh, Parah. apa? Kok tanggal ya. Kamu ini sama aja ya tetap ya ganti. Wis sok apa sih gue? Gue Asli kijang. asli kijang. Oh, dicoba pakai sok asli kijang. Nah, sok iso dijandani apa ora sih? Tergantung stoknya. Iya, misal lembongkar kepiye nak kaya ngene iki? Hah? Iso dibongkar apa? Bisa tapi ya dipon wae dirusak. Digrendo ya iki ya? Rendo gini kan. Gini ada seal yang kene, dia nang kene. Oh, iki jerone kan mengoli to, Pak? Oli. Nih, udah nggak awet sok jet. Mending pakai orinya super. Tapi main ganjel. Mana yang oblak? Ah. Oh. Harusnya sepan ya? Jadi ganti ringin di. Diganti, ditambahin O-ring. Oh. O-ring seal ini, Hmm. O-ring seal ini, O-ring seal ini. Ya, kira seal. Ya isi barang sih, tapi naik seal jogok. Oh. Sama yang gini. Berarti emang yang rusak gue ya? Di toko spare part nggak ada yang jual. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai perbaikan. Mohon maaf tadi tidak bisa saya videokan full di tempat bengkelnya karena memang ya terlalu rumit untuk ukuran perbaikan power steering ya. Tapi untuk ini cuma pompanya aja, nggak sampai di rack steer yang bawah. Jadi power steering itu ada dua komponen, yang pompanya yang atas sama rack steer yang bawah. Ini cuma dia pompanya nggak bisa mompa full akibat tadi silnya ada yang bocor sama as pulinya oblak. Nah karena silnya bocor kan dia terus pulinya oblak gitu. Nah sekarang dia udah enak, cuma pakai satu jari gini aja udah bisa oleng gini. Nah kalau tadi kita harus bener-bener
agak sedikit kerasa kok. Yang sering pakai power steering kalau nggak beres itu pasti kerasa. Nah, saya sarankan apabila ada sedikit saja indikasi error di power steering segera diperbaiki. Karena apa? Power steering merupakan part yang ringkih. Nah, jadi daripada nanti pengeluarannya akan jauh lebih banyak, mending langsung diperbaikin aja. Nih lihat, saya sambil memvideokan untuk memutar ini cukup ringan ya. Nah, kalau tadi agak berat. Ini spek ceper pakai ring 16, lebar 185. Total habisnya ini tadi habis 395.000 udah untuk perbaikan power steering, pompa power steering, dan perbaikan pada bagian bushing sayap. Terus sama tadi kampas rem depannya itu dia agak nggak mapan, jadi ketika saya rem dadak itu kadang ada bunyi cetek. Itu kemarin timbul pas pemasangan di bengkel itu ganti kampas baru ya. Nah, akhirnya timbul masalah itu agak sedikit kurang mapan tadi. Nah, ini sekarang semua sudah teratasi. Ini melewati jalan bergelombang, shocknya juga udah enak. Shocknya saya balik ke super lagi, ini tak pasangin shock super, tapi tetap diganjel ya. Pakai hijet udah bener-bener nggak bisa ditolerir lagi untuk kenyamanannya. Karena mungkin oke lah, saya mendapatkan barang yang kurang berkualitas. Tapi di sisi lain memang dari karakter shock hijet itu emang lebih keras daripada super. Itu sepengalaman perbandingan saya pakai mobil punya temen yang diceperkan tapi masih pakai super dengan metode ganjel, dan dibanding dengan penggantian pakai shock hijet yang tanpa ganjel. Nah, sekarang udah agak lebih manusiawi lagi untuk mobil saya. Saya puas lah istilahnya. Power steering udah beres, terus suspensi depan juga udah lebih enak, dan yang pasti setiap ada masalah itu langsung diselesaikan daripada nanti merembet ke part-part yang lain. Itu teman-teman, makasih telah menonton video saya. Mohon maaf ini benar-benar video dadakan yang nggak ke konsep ya. Jadi mohon maaf apabila kurang sempurna dalam pengambilan tag video dan alur ceritanya. Yang penting semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mempunyai masalah sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.